Ini mungkin kemarin liburannya gimana sih? Iya, gimana liburannya? Yang maju dong. Tetap kerja ya jujur. Ya karena kan pas aku lagi liburan lagi mempersiapkan event Cinema Kude ya. Jadi ya untungnya ada teknologi yang menolong kita tetap bisa bekerja. Jadi aku liburan kelihatannya doang itu foto-foto jalan-jalan, tapi sebenarnya aslinya tetap meeting online, buka laptop, bahkan lagi di pesawat pun ya harus beli wifi ya buat ngurusin acara ini. Kalau ini mungkin mengatur waktunya gimana sih Kak? Ini kan bisa dibilang tubuhnya liburan tapi otaknya kerja gitu. Benar. Ya balik lagi Cinema Kude itu PH aku sendiri dan kita juga timnya masih kecil gitu ya, bukan kayak PH besar yang udah bisa bagi-bagi banyak hal gitu. Jadi masih beberapa hal harus keputusannya itu aku yang ambil gitu, aku yang atur. Bagi waktunya lumayan susah karena kan ada perbedaan jam antara UK sama Indonesia kan. Jadi aku setiap hari tuh walaupun liburan bangunnya harus subuh. Karena pas aku subuh tuh udah siang di sini, mereka udah ngantor gitu. Jadi ya jam 5 pagi bangun untuk balas-balasin chat, meeting online gitu-gitu. Jadi ya liburannya tetap berasa capek juga sih, tetap berasa kerja juga. Cuma ya nggak apa-apa jadinya WFL ya, work from London. Katanya kemarin Saya bosen gitu, jadi bosen nih, oh ada kuburan angker, mari kita ini kan Cinema aku lagi pengen bikin film horor, jadi perlu banyak inspirasi, walaupun judulnya Indonesia ya, temurun gitu. Tapi ya itu jadi cerita lucu juga gitu, aku jadinya nyumbang cerita gitu ke Umay, gue habis ke kuburan di Edinburgh nih, kayak bagus buat ini, ya walaupun ujung-ujungnya gimana sih masa cerita hantu luar negeri gitu. Cuma ya menurut aku sebagai produser tuh di saat aku liburan jadinya malah mau eksplor banyak hal karena buat inspirasi cerita film gitu. Kamu berapa sih memilih UK sendiri? Kenapa? Dosen. Oh, untuk jadi dosen karena sekarang lagi fokusnya di sinema dulu. Jadi bulan-bulan ini masih fokusnya di sinemaku gitu. Tapi mungkin bulan-bulan depan di saat udah mulai lenggang mungkin bisa ngisi lagi ya semester pendek gitu. Berarti emang masih tertarik banget ya dengan horor-hororan gitu? Kan kalau dulu aku main film horor kan, aku nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana. Jadi pas sekarang jadi produser horor, bukan yang main, itu ternyata prosesnya jauh lebih menegangkan, lebih apa ya, lebih asik karena aku bisa nentuin ceritanya nanti mau kayak gimana, terus bisa nentuin juga marketingnya mau kayak gimana, bahkan warna filmnya mau apa gitu. Kayak temurun kita pilih warnanya hitam dan ungu gitu, terus nyari-nyari lah kenapa ungu, kenapa nggak merah, kenapa judulnya temurun, dan semua jadi dipikirin dari nol yang ngebuat aku tuh jadi makin tahu oh kayak gini bikin film horor. Kan ini pertama kali juga kan aku produserin film horor, selama ini cuma main di depan layar, baca skrip, acting udah. Kalau ini ngurusin nih nanti bentuk hantunya kayak gimana, terus setnya kayak gimana, jadi lumayan seru banget sih. Ini kan film kemarin juga salah satu pertama kali di sinemaku ya pas film horor. Kenapa kakak nggak ikut main sih? Soalnya kan udah berpengalaman gitu. Kenapa nggak ikut main? Karena aku kayak udah banyak ya film horornya, jadi kayaknya pengen lebih fokus di belakang layar gitu. Dan aku juga ngerasa syuting film horor itu kan menurut aku lebih capek dari syuting film drama, karena banyak syuting malam, terus juga di lokasi secara teknis harus diasep-asepin. Itu tuh nggak bisa tuh aku waktu syuting horor aja sampai alergi asap, sampai masuk rumah sakit waktu syuting karena kecapean banget. Jadi untuk main terus ngeproduserin juga aku rasa aku belum sanggup gitu. Jadi ya biarkan pemain-pemain lain yang mengisi karakternya, dan aku rasa mereka lebih cocok, lebih bagus juga gitu. Kali ini mungkin sedikit support buat sahabat Kak Lili, Kak Vidi. Mungkin kemarin kan beliau kan habis radiasi gitu ya, itu lagi radiasi. Mungkin supportnya seperti apa sih? Akhirnya beliau sedikit lagi sembuh. Sebelum dia mengumumkan di Instagram gitu ya, kita teman-teman dekatnya tuh udah tahu sebenarnya dia tuh lagi kenapa. Makanya kita teman-temannya tuh selalu nge-support, selalu mendukung apapun yang dia lakuin. Aku juga suka main ke rumahnya untuk menghibur dia, kita happy dan sebenarnya dia happy sih, dia juga ngejalanin treatmentnya tuh positif, nggak pernah negatif thinking gitu. Dan itu kan penting banget ya buat penyakit apapun, yang paling penting kan juga pikiran ya. Jadi menurut aku dia tuh positif vibes banget dan menjadi inspirasi aku juga bahwa apapun yang kita alamin harus dihadapinya tuh positif. Oke, sip. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.